Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada sesi yang ketiga ya teman-teman. Sebagai janji saya minggu yang lalu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PCI, ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bantul yang telah mengundang saya untuk mendiskusikan buku Manifesto Gerakan Intelektual Profetik di era wabahnya COVID-19 ini. Oke ya, kita lanjutkan lagi diskusinya. Semangat ya teman-teman di sesi yang ketiga ini. Oke, sebelum kita membahas tentang intelektual profetik, kita lihat dulu tentang Muhammadiyah tadi ya. Muhammadiyah sebagai induk dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu tidak bisa kita pisahkan gitu, karena apa yang kita lakukan itu mencerminkan kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau sebagai meneruskan tradisi Ahmad Dahlan gitu. Nah, Muhammadiyah itu kan memiliki etos gitu ya. Etos itu apa? Etos itu sebuah perilaku yang terus menerus dan itu menjadi sebuah habits gitu ya, ciri khas lah gitu. Nah, ketika kita melihat tentang etos Muhammadiyah dengan gerakan amal usaha yang pada 3 pilar ya, healing, terusannya schooling, sama apalagi itu ya, tentang healing itu tentang kesehatan, schooling itu tentang sekolah, feeding tentang pelayanan. Nah, itu menjadi ciri khas gerakan Muhammadiyah abad pertama. Abad kedua harus memiliki tradisi yang lain ya gitu, misalkan dengan tradisi kemanusiaan oleh MDMC dan Nazisme dan yang lain. Habis itu tradisi pendidikan kita mulai mensinergikan lembaga pendidikan kita untuk mengembangkan tradisi berkemajuannya. Kita mencoba untuk membangun Universitas Internasional Muhammadiyah di Malaysia, bahkan berdirinya Islamic Center Muhammadiyah di Australia. Di situ itu merupakan tradisi yang ada dalam Muhammadiyah gitu ya. Tantangan abad kedua itu seperti itu gitu, bukan tantangannya, saya katakan itu adalah yang dilakukan oleh Muhammadiyah gitu. Apalagi kan tadi kita juga tentangan dengan fundamentalisme sangat kental. Oke, mungkin fundamentalisme lahir karena ada bentuk ketimpangan ekonomi ya. Tapi kita tidak membahas itu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke etos Muhammadiyah. Jadi dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yang didasarkan oleh Ahmad Dahlan di sini, apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan gitu ya, itu kan karena Ahmad Dahlan itu kan belajar gitu ya, belajar di sini otomatis dia punya tradisi keilmuan yang sangat tinggi. Bahkan Ahmad Dahlan itu dikenal dengan man of action, sehingga dia tidak melahirkan sebuah karya gitu. Karyanya apa? Karyanya yaitu tadi amal usaha Muhammadiyah itu sendiri. Kenapa? Karena bagi Ahmad Dahlan itu keagamaan itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah gitu, maka Muhammadiyah lahir harus memberikan manfaat. Begitu pula dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, dari situ gerakan memberikan manfaat, maka muncullah etos keilmuan. Nah gitu, jadi beragama pun harus didasarkan dengan ilmu. Itu yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan itu seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya, bahwa dalam mengembangkan etos keilmuan itu, melaksanakan ajaran agamanya pun yang kadang Muhammad itu lahir sebagai terkenal dengan gerakan etos purifikasi, pemurnian ajaran agama. Tapi purifikasinya pun dengan apa ya, istilah saya itu dengan cara yang rasional gitu loh, bukan memberantas itu bid'ah gitu. Bid'ah itu kenapa, ada dasarnya enggak gitu, tapi dengan dasar ilmu gitu. Jadi ya di saat masyarakat Indonesia itu sangat terselimuti oleh tradisi perdukunan, jimat dan yang lain, ketika sakit itu dibawa ke dukun gitu ya pada waktu itu, maka Ahmad Dahlan itu mendirikan sebuah rumah sakit. Di saat misalkan masyarakat itu belum mengenyam pendidikan, Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah untuk masyarakat. Itu kan tradisi bagaimana memberantas nilai-nilai keagamaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu lewat ilmu gitu. Jadi purifikasinya itu berdasarkan tentang bentuk akal gitu ya, tentang bukan bentuk akal, itu menggunakan dasar akal gitu. Akalnya pun di sini bukan akal yang menurutkan hawa nafsu gitu. Kalau kata Ahmad itu, ketika hati yang suci dan akal yang suci itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran yang suci. Maka ketika misalkan ada sesuatu yang kita ketidaksesuaian antara akal
dan hati dan Al-Quran, berarti ada salah satu unsur yang salah gitu. Nah, di situ itu tradisi Muhammadiyah itu di situ. Purifikasinya pun didasarkan dengan bentuk ilmuwan. Nah, cara untuk menulis akal yang suci itu dengan apa? Belajar tentang mantik Lauta Madalan itu. Teman-teman cek bisa di buku nya Pak Munir tentang semangat pembaharuan maupun buah pikir Ahmad Dahlan itu di situ. Betul ya. Terus yang selanjutnya di sini tadi ya, purifikasi tentang menggunakan menggunakan pendekatan yang sangat rasional. Jadi dari karena gerakan keilmuan dan purifikasi itu, maka muncullah tradisi pembaharu dalam Ahmad Dahlan itu. Ini tradisi tajdid. Itu baik etos Muhammadiyah itu etos tajdid yang harus dimiliki oleh teman-teman ini. Tajdid itu apa sih? Tajdid itu maknanya pembaharuan, untuk menciptakan sesuatu yang baru, bukan mengulang apa yang sudah dilakukan. Kayak misalkan sekarang kita memasuklah itu bukan tajdid. Kenapa bukan tajdid? Karena kita mengulang apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Tapi kalau mewujudkan sekolah yang berbasis internasional, berarti itu ada tajdid dalam lembaga pendidikan itu. Hal yang sama juga ketika kita masih belajar dengan misalkan tatap muka langsung, itu belum tajdid. Apalagi metodenya yang tidak partisipatif gitu ya, misalkan hanya materi oriented gitu, bukan target oriented. Tajdid itu ya seperti ini, kita belajar lewat dunia maya, itu salah satu meneruskan tradisi pembaharuan dalam belajar itu. Jadi itu ya, ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu etos keilmuan, purifikasi, dan etos pembaharuan. Sebetulnya profetik itu terilhami dari mana sih gitu ya? Gerakan profetik itu sebetulnya ada banyak ya. Cuma saya akan mengutip sebuah puisi yang menurut saya itu relevan dengan gerakan profetik itu. Ini saya ambil dari bukunya Pak Kunto Wijojo tentang Marifat dan Makrifat. Ini pengalaman pribadi Pak Kunto ya, almarhum. Semoga Allah mengampuni dosanya dan diterima di sisinya, karena kita mencoba untuk mengkaji pemikiran Prof. Kunto. Betul. Saya bacakan ya teman-teman ya. Sebagai hadiah, malaikat menanyakan, apakah aku ingin berjalan di atas mega? Dan aku menolaknya, karena kakiku masih di bumi sampai kejahatan terakhir dimusnahkan, sampai du'afa dan mustad'afin diangkat Tuhan dari penderitaan. Nah, itu. Coba teman-teman renungi di situ tentang puisinya Prof. Kunto itu. Itu menurut saya sangat dalam sekali. Kenapa? Karena di situ Prof. Kunto itu ditawari. Ini tafsiran liberal saya ya, tafsiran bebas saya. Karena Prof. Kunto itu ditawari, kamu ingin ketemu sama aku enggak? Gitu. Karena setiap manusia itu tujuan akhirnya itu bukan ke neraka ataupun ke surga. Surga dan neraka itu hanya transit saja. Tapi apa? Bersama Tuhan. Nah, Prof. Kunto itu sudah ditawari untuk bersama Tuhan. Karena dalam sejarah Islam itu ada nabi yang dia itu sudah masuk surga, nggak mau pulang lagi ke dunia. Coba bayangin teman-teman. Itu juga tradisi orang sufi itu seperti itu, lebih asik beribadah kepada Tuhan dan menafikan realitas sosial. Itu yang nggak begitu, yang dikritik oleh Prof. Kunto dan Muhammad Iqbal sebetulnya. Ntar akan kita bahas gitu ya. Nah, ini di sini Prof. Kunto udah ditawari untuk dia itu ketemu sama Tuhan, tapi dia menolaknya. Kenapa? Karena kakinya masih di dunia, bro, gitu loh. Hal yang sama juga Nabi Muhammad itu sudah ketemu sama Tuhan dalam proses Isra Mi'raj kan teman-teman. Sampai malaikat pun tidak bisa mengantarkan untuk bertemu langsung dengan Tuhan. Cukup saya sampai di sini saja. Kalau saya nyampe ke situ, terus saya akan terbakar. Gitu. Maka disitulah Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu seharusnya menjadi spirit kita. Ketika kita beribadah, kita harus bisa menghadirkan Tuhan. Sehingga spirit beribadah dengan hadirnya Tuhan itu menjadi Tuhan hadir dalam kehidupan sehari-hari itu. Tapi ketika misalkan ketemu Tuhan sebuah kenikmatan dan tujuan akhir bagi manusia, di sini Prof. Kunto nggak mau. Kenapa? Karena kaki saya masih di bumi.
Dia mau sampai kejahatan itu harus musnah terlebih dahulu. Dan Ustadz Afin diangkat penderitaannya oleh Tuhan. Kayaknya itu hal yang sangat mungkin ya kalau itu kayaknya surga di dunia ya kata saya gitu. Tapi paling enggak kita harus ada kesadaran untuk menciptakan surga di dunia itu. Itu yang terpenting itu. Menciptakan surga di dunia itu apa? Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dalam diri itu, menebarkan energi positif. Itu kira-kira semangat dari salah satu penggalan visi Prof. Kunto di Marifat dan Marifat. Teman-teman bisa baca sendiri nah kira-kira seperti itu yang menjadi menurut saya sebagai landasan dari etik profetik itu. Oke ya. Yang selanjutnya sebetulnya konsep etika profetik sejarahnya dari mana gitu ya. Ada beberapa teman-teman. Yang pertama itu dari Roger Garaudy gitu. Teman-teman bisa cek di bukunya Janji-Janji Islam. Itu Roger Garaudy itu ingin mencoba menawarkan tentang falsafah ataupun filsafat dalam rangka untuk menjawab tentang persoalan modernisme itu sendiri. Buku itu sangat langka kok. Tapi tahun 83 saja belum lahir pada waktu itu. Gitu ya. Pada terbitnya bukunya Roger Garaudy itu maksudnya. Itu. Lah falsafah kenapa dikatakan? Karena bagi Roger Garaudy falsafah barat itu terombang-ambing dengan nilai-nilai rasionalisme saja dan nilai-nilai empirisme, sehingga menafikan dimensi transendensi itu, menafikan dimensi keilahian itu. Maka tawarannya dan mendengarkan falsafah kenabian, filsafat kenabian itu untuk rangka mengobati dari peradaban barat itu yang memunculkan postmodernisme itu sendiri. Terus yang kedua itu dari Muhammad Iqbal gitu. Muhammad Iqbal itu teman-teman bisa cek di bukunya Reconstruction Tetap in Islam, rekonstruksi pemikiran Islam itu Iqbal. Iqbal di situ dia mengutip dari seorang sufi, kalau nggak salah Abdul Qudus, kalau nggak salah, saya agak lupa ingat itu. Dia bersaksi, demi Allah jika saya sudah nyampe kepada Tuhan, saya tidak akan lagi balik ke dunia. Nah itu yang tadi katakan tadi, itu kesadaran mistis gitu ya, kesadaran orang-orang yang dia itu memang tujuannya memang hidup sama Tuhan saja. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu kok gitu loh. Prof. Kunto tadi dengan visinya juga tidak, karena itu dikatakan mystical consciousness. Jadi tujuan akhir manusia tetap ketemu sama Tuhannya itu sendiri. Karena kita dari roh Tuhan, maka kita akan kembali kepada Tuhan itu sendiri gitu ya. Walaupun ada yang tersesat di neraka gitu. Tapi ya akan kembali juga lah kepada Tuhan, nggak mungkin itu dengan proses yang sangat panjang. Oke. Tapi ketika kita misalkan hanya menggapai nilai-nilai keilahian saja, atau mungkin kalau dalam kesadaran saya katakan itu hanya kesadaran mistik atau mungkin kesadaran individual, itu tidak bisa. Bahwa tugas kita itu nggak ke situ. Tugas kita adalah ketika sudah nyampe kepada Tuhan gitu ya, ke dalam hal beribadah, kita menjadi orang-orang yang dekat sama Allah, kita memberikan pencerahan gitu ya, memberikan edukasi, mencerahkan masyarakat dengan gerakan membebaskan masyarakat. Jadi apa? Tradisi liberation gitu, tradisi pembebasan itu. Apa sih pendidikan? Itu menjadi pendidikan yang lebih humanis gitu ya. Ekonomi yang berkeadilan, politiknya tidak berpolitik yang berparadigma kepada mencari keuntungan semata gitu. Yang lain itu banyak tugas kita itu. Itu disebut dengan mistik. Ketika kita sadar tentang itu, ada tugas kemanusiaan, itu yang disebut dengan prophetical consciousness gitu. Jadi semangat ibadah untuk melakukan proses pemberdayaan. Saya mencontohkan itu ya, bentuk seperti itu dilakukan oleh para nabi gitu ya. Yang pertama. Yang kedua misalkan Ahmad Dahlan, itu kan semangat keagamaan di situ. Itu karena bukan hanya mistis. Kalau misalkan Ahmad Dahlan kesadaran mistis, Ahmad Dahlan itu dalam sejarahnya dia itu penganut tasawuf, tapi tasawuf yang dia tuh untuk diri gitu, sebagai tazkiyatun nafs dalam hal beribadah. Tetapi dalam aplikasinya dia sangat humanis sekali gitu. Itu yang
kedua. Selanjutnya yang ketiga tentang profetik itu dari mana? Profetik itu mengacu pada Robert B. Fredericks. Teman-teman bisa cek di bukunya Teori Sosial Klasik Modern ya, dari Paul Johnson, penerjemahnya itu Robert Lawang. Di situ mengatakan tentang ada dua perbedaan sosiologi, ada sosiologi profetis, ada sosiologi imani. Sosiologi profetis itu apa? Sosiologi yang dia itu untuk membaca masyarakat, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk melakukan proses transformasi perubahan sosial. Itu sosiologi profetis itu. Jadi bukan mendukung kekuasaan gitu loh. Karena ketika seorang intelektual mendukung kekuasaan dan dia kebijakan intelektual, kebijakan kekuasaan kalau merugikan orang lain dan dia didukung gitu ya, berarti itu kata Julian Bennett adalah sebuah pengkhianat. Bagi seorang intelektual adalah ya berkolaborasi, tapi kalau salah ya tetap diingatkan gitu loh. Jangan hanya dia menerima saja tak for granted itu yang ini lakukan itu di situ. Gitu. Hal yang berbeda dengan sosiologi iman ya. Sosiologi iman itu sosiologi yang lebih mengacu kepada teori kekuasaan saja dan mengiyakan dari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa itu sendiri. Jadi mungkin di sini dia sudah menjadi sebuah apa ya, intelektual itu bukan hanya dia sudah berkolaborasi dengan kekuasaan gitu dan menjadi alat pendukung kekuasaan itu sendiri. Hal sama dengan sosiologi. Yang selanjutnya yang keempat itu konsep profetik itu sejarahnya itu Prof. Kunto itu mencoba untuk menafsirkan teman-teman, yakni menafsirkan surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu. Jadi menurut Prof. Kunto di sini bahwa konsep tentang profetik itu adalah integrasi. Jadi kesatuan dari apa? Kesatuan dari ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, dan wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf jadi apa? Ajakan untuk kita berbuat baik, teman-teman. Nah, itu konsep profetik itu di situ. Hanya tanhauna 'anil munkar, bagaimana kita mencegah kepada perbuatan yang mungkar, dan tu'minuna billah, dalam kita beribadah kepada Tuhan. Nah, itu di situ. Itu secara awalnya ya, nanti akan kita bahas tafsiran surat Al-Imran ayat 110 berarti mendalaminya. Oke. Ini saya kutip dari Mas Zakiuddin Badawi. Sekarang beliau sudah menjadi rektor di IAIN Salatiga. Jadi kota yang dapat nilai 7 ya, walaupun itu karena salah 3 kan gitu. Oke, sekarang dia juga sudah menjadi guru besar. Salah satu senior Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ini sudah profesor Mas Zaki itu. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Prof. Kunto merupakan ingin mengobjektifikasi atau mengilmukan agama. Kalau disebutkan bentuk ilmuisasi, bukan islamisasi gitu. Apa sih perbedaan antara ilmuisasi sama islamisasi? Kalau islamisasi itu berangkat dari konteks, dari realitas, habis itu dicarikan ayat-ayat Al-Qur'annya, itu islamisasi. Itu. Tapi kalau Prof. Kunto itu enggak, berasal dari teks, habis itu diobjektifikasi sehingga menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, gitu itu. Karena di situ ini ya. Yang pertama di sini saya bacakan, menolak islamisasi ilmu. Karena islamisasi ilmu ada merupakan eklektisme. Jadi eklektis antara sains dan nilai-nilai Islam yang ditempelkan seperti kosmetik wajah barat lah gitu. Jadi karena barat rusak, dikasihlah dalil-dalil yang merusak gitu. Gitu itu ya itu ya. Itu kalau di Indonesia itu ntar di situ ya islamisasi ilmu lah, triple IT gitu ya, misalnya ada di Malaysia IUM dan yang lain, itu bentuknya islamisasi ilmu gitu. Jadi modelnya seperti ayatisasi. Yang sebenarnya yang diinginkan oleh Prof. Kunto itu apa? Objektifikasi gitu loh, objektifikasi. Apa sih objektifikasi? Internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam sehingga menjadi nilai yang objektif gitu. Kan kita menyerap nilai-nilai Islam itu sekarang kan gitu, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai hardness, kejujuran, dan kita harus objektifikasikan dalam bentuk dan perilaku kita itu. Sehingga di sini apa yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah gerakan sebagai
peneguhan seperti nilai-nilai Islam atau aktualisasi lah lebih ininya. Yang selanjutnya yang diinginkan juga, kita itu kesadaran kita itu harus bertransformasi teman-teman, gitu. Dari kesadaran mitos apa yang dilakukan kita itu dalam tradisi agama itu mencari barokah, karomah gitu ya, tapi harus berubah itu kesadaran ideologi itu adalah malaka ke kesadaran ilmu dalam bentuk hikmah gitu. Hikmah itu apa? Hikmah adalah mencari yang terbaik, wisdom ya bahasa ini. Kalau dalam tradisi Muhammadiyah menurut 12 langkah itu ada poin tentang hikmah. Hikmah itu apa? Yang pertama itu adalah dia itu merespon sesuatu dengan pertimbangan rasionalitas. Itu. Ya, dengan pertimbangan rasionalitas. Tidak emosi. Tidak reaktif, tapi bersikap proaktif. Itu. Yang kedua, orang yang mampu menempatkan dirinya itu ketika dia sebagai seorang mahasiswa ya berperilaku sebagai seorang mahasiswa, kecuali dia itu mendapatkan tugas menjadi seorang dosen, maka dia berperilaku sebagai seorang dosen. Maksudnya apa? Ya ketika diskusi ya maka dia berperilaku sebagai seorang dosen dong, dia harus belajar, menerangkan dan yang lain itu. Jadi mampu menempatkan dirinya. Gitu. Itu hikmah itu di situ ya. Berarti kita harus rasionalitas, proaktif gitu ya, dan mampu menempatkan diri kita sebagai seorang mahasiswa itu seperti itu. Itu. Selanjutnya yang saya bacakan lagi tentang apa yang dengan oleh proposal imunisasi Prof. Kunto itu adalah yang keempat adalah spektrum wacana gerakan Harul Umam. Yang seperti apa? Dari humanisasi yaitu amal bin ma'ruf itu memanusiakan manusia ya, tadi memanusiakan manusia itu menempatkan manusia kepada fitrahnya. Dia memberikan manusia kepada fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi. Kita udah bahas di bab pertama ya. Maksudnya liberation. Liberation itu apa? Pembebasan. Pembebasan apa? Dalam segala bidang. Yakni apa? Dalam ekonomi misalkan, ekonomi yang berkeadilan. Dalam sosial budaya misalkan, bagaimana membentuk kebudayaan yang bercorak transformatif gitu ya. Bukan kita yang terpengaruh oleh kebudayaan barat yang seperti ini gitu ya. Dalam fashion maupun makanan gitu kan. Sekarang kan makan sebagai lifestyle kan gitu. Gaya-gayaan gitu ya. Ya. Gitu. Yang selanjutnya tentang politik tadi ya. Hal yang politik yang lebih berkeadilan, politik yang tidak istilahnya itu yang kayak misalkan sekarang ketika kita mau melihat pencalonan itu kan harus punya modal yang sangat banyak, tapi politik itu yang lebih mendidik masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat itu tidak membeli bukan karena uang tapi karena programnya yang lebih maksimal gitu misalkan di situ. Yang pengetahuan, pengetahuan itu nggak ada yang netral teman-teman. Pengetahuan itu bernilai, tidak ada bebas nilai karena berideologi. Maka pengetahuan itu harus diorientasikan kepada kemanusiaan, itu yang terpenting. Lah di sini yang ketiga itu adalah transendensi. Transendensi itu adalah manifestasi dari ruh dari antara humanisasi dan liberasi itu. Karena ruh di sini maka dia itu harus menjadi penengahnya. Kalau dalam rekomendasi dasar kita itu adalah religiositas itu menjadi pondasi ataupun menjadi ruh dari intelektualitas dan humanitas itu sendiri. Itu di situ. Transendensi itu kalau saya katakan itu maknanya itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu transendensi berhubung dengan nilai-nilai keilahian, kita berserah diri kepada Tuhan. Yang kedua itu adalah melampaui zamannya. Itu karena Nabi Ahmad Dahlan itu adalah seorang pembaharu, seorang penerus tajwid, dan beliau itu adalah orang yang melampaui zamannya. Coba teman-teman cek tentang apa yang dilakukan Nabi Nuh, itu ditolak oleh kaumnya. Membuat bahtera di padang pasir itu kan sangat rasional, tapi bagi itu sangat rasional. Ahmad Dahlan meluruskan Alkitab itu sangat rasional, tapi bagi masyarakat itu belum rasional.
Kenapa dikatakan belum rasional? Karena masyarakat itu menolaknya dan merupakan musola Dahlan. Tapi akibat baru didirikan pemerintah itu tahun 2000-an teman-teman, 2011 atau 2000 berapa saya agak lupa. Itu ini tradisi pembaharu itu berpikir dan bertindak futuristik ya, kadang disalah-salahkan dan yang lain itu gitu. Yang selanjutnya tentang tadi ya, kuntum hara ummatu rijalin. Saya mencoba untuk menafsirkan di akhir-akhir ini. Kuntum itu kan kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum hara ummah, the chosen people. Sebetulnya ada nggak sih the chosen people? Itu ada, yakni orang-orang Yahudi. Tapi kita orang Yahudi itu kalah sejarahnya itu ketika masih ada Nabi Muhammad. Tapi sekarang yang mengusir peradaban adalah orang-orang Yahudi, teman-teman. Tapi sekarang muncul Cina yang maju, ya itu luar biasa lah, kita bisa belajar. Kita harus menjadi umat yang terbaik gitu. Umat yang terbaik Pak, uhrijalin nas. Uhrijalin nas adalah orang yang aktif dalam kehidupannya. Saya tafsirkan menjadi historical consciousness. Jadi tugas kita adalah untuk mengubah sejarah, kesadaran sejarah. Karena kesadaran sejarah itu kesadaran menjadi yang terbaik gitu. Itu seorang kader itu idealnya seperti itu. Dia memiliki kesadaran sejarah. Karena kesadaran sejarah ini yang kita itu menjadi aktif di dunia itu. Ada tugas kemanusiaan bahwa kita adalah khalifah, kita adalah untuk memakmurkan bumi dan yang lain. Selanjutnya yang tadi humanisasi sudah banyak kita bahas, jadi memanusiakan manusia, humanisasi. Jadi dalam rangka menjadi yang terbaik, untuk mewujudkan yang terbaik, yang melakukan aktivitas kesadaran sejarah ini gitu ya. Itu apa kerjanya ya? Kerjanya beribadah kepada Allah, melakukan tindakan kemanusiaan dan melakukan pemberdayaan. Ya istilahnya humanisasi dan liberasi itu sendiri. Nah itu ya, sehingga kita menjadi kuntum hara ummah, menjadi yang terbaik. Ingat, kuntum hara ummah itu sudah pernah terjadi pada Rasulullah. Jadi kita harus mencoba mewujudkan itu. Gitu. Nah di sini bentuk perjuangannya itu kan nilai-nilai IMM itu kan agak apa ya namanya, saya katakan itu selaras dengan nilai-nilai profetik. Oleh karena itu ya nilai IMM itu ya sejatinya ya nilai-nilai profetik itu sendiri, karena itu berdasarkan nilai-nilai agama ya. Maka bentuk perjuangan kita itu dengan menggunakan diaspora gerakan gitu. Kenapa diaspora gerakan? Karena kader IMM itu tadi sesuai dengan spesifikasi dan keilmuannya gitu. Itu tafsirannya adalah surat Al-Jumu'ah ayat 10, fantasiru fil ard gitu ya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah itu di situ surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi fantasiru fil ard gitu. Makanya dalam sholat subuh itu tidak ada sholat setelah subuh, dan ditunjukkan setelah sholat subuh adalah fantasiru fil ard. Dia menebak mencari karunia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkataan dari Ahmad Dahlan itu sendiri. Ahmad Dahlan di sini, jadilah kamu master, jadilah kamu insinyur, jadilah kamu pulanglah ke Muhammadiyah. Itulah mungkin kurang agak redaksinya kurang sesuai. Tapi di sini paling ke Muhammadiyah itu menerapkan etika Muhammadiyah itu tadi yang kita bahas di awal. Itu etos Muhammadiyah itu tadi. Yang selanjutnya adalah umat Yahudi, teman-teman. Umat Yahudi itu menginspirasi sekali bagi saya. Banyak para filsuf intelektual itu rata-rata Yahudi gitu. Yang selanjutnya adalah coba teman-teman perhatikan inspirasi tentang ini ya, hara ummah itu adalah pada jamur lewat sporanya. Nah kita juga kader IMM itu seperti jamur ya, yang dia itu bisa hidup di lingkungan manapun gitu ya. Karena hidup di lingkungan manapun, maka kader IMM itu memberikan kemanfaatan bagi orang-orang sekelilingnya. Bahkan jamur itu pun ada jamur yang ada jamur yang menetralisir racun gitu. Jadi kader IMM pun harus hidup di realitas lingkungan yang misalkan tidak mendukung. Nah itu bentuk perjuangannya. Untuk apa sih itu ya perjuangannya? Kalau Muhammadiyah itu tadi ceritanya adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau kita adalah hara ummah. Itu hara ummah. Kalau misalkan masyarakat yang terbaik, the chosen people itu. Yang ini apa? Dengan nilai apa? Ya tadi nilai-nilai yang berkeadilan, cinta kepada ilmu, gitu. Karena keadilan itu sangat berat sekali. Habis itu
kita sebagai embrono masyarakat kita mewujudkan masyarakat yang udah ada. Yang ketiga ada tradisi Garden City. Apa sih Garden City? Yakni Garden City adalah sebuah kota impian di mana kemajuan teknologi tetapi lingkungan itu terjaga, tetap asri dan lestari. Itulah ending dari cita-cita Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, teman-teman. Itu adalah proses yang harus kita wujudkan untuk memberikan sumbangsi terhadap peradaban sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau teman-teman sebagai seorang dosen, menjadi dosen yang humanis, menjadi dosen yang liberatif dan memberikan inspirasi bagi seorang mahasiswanya. Hal sama juga seperti guru, seorang dokter juga seperti itu. Apalagi seorang dokter sekarang di era sekarang itu menjadi seorang jihad fisabilillah gitu, yang ini memerangi wabah COVID-19 itu cita-cita yang harus dilakukan oleh seorang kader ya tentang Harumah itu sendiri. Itu cita-cita secara kolektif maupun cita-cita secara individu, bahwa yang kita lakukan itu untuk mewujudkan itu bagatun tribatun warabun wafun. Itu teman-teman tentang nilai-nilai profetik dan ikatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih detail teman-teman bisa membaca bukunya ya. Saya hanya dikasih 3 sesi. Jadi itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.